Soal matematika tentang teorema Pythagoras. Tabel berikut menunjukkan panjang sisi-sisi beberapa segitiga siku-siku. Jika diketahui panjang 2 dari 3 sisi segitiga siku-siku, kalian dapat secara langsung mencari panjang sisi yang ketiga dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sekarang hanya diberikan panjang sisi terpendek. Tentukan panjang dua sisi yang lain berdasarkan contoh yang disediakan. Nah, ini ada beberapa contoh segitiga siku-siku beserta tabelnya. Yang ditanyakan adalah, lanjutkan tabel tersebut untuk 2 baris lagi dan buktikan bahwa teorema Pythagoras dipenuhi. Pada tabel diketahui panjang sisi siku-siku terpendeknya kita misalkan dengan A, yaitu 3, 5, 7, 9, dan 11. Sedangkan panjang sisi siku-siku yang lain kita misalkan dengan B adalah 4, 12, 24, 40, dan tanda tanya. Dan panjang sisi miring kita misalkan dengan C adalah 5, 13, 25, 41, dan tanda tanya. Nah, pada pertanyaan A, kita diminta untuk mencari sisi-sisi yang belum diketahui. Dan dengan menggunakan rumus barisan aritmatika atau pola bilangan yang diperoleh, kita dapatkan sisi B-nya adalah 60, dan sisi C-nya adalah 61. Jadi pada pertanyaan A, kita sudah mendapatkan rumus pola bilangan pada sisi A adalah 2n plus 1, sisi B adalah 2n kuadrat ditambah 2n, dan sisi C adalah 2n kuadrat ditambah 2n ditambah 1. Nah, dari rumus pola bilangan inilah kita bisa mencari barisan selanjutnya. Karena 11 ini adalah barisan yang kelima, berarti untuk mencari dua barisan selanjutnya adalah kita mencari barisan yang ke-6 dan yang ke-7. Kita cari dulu barisan ke-6, berarti n-nya sama dengan 6 ya. Kemudian 6 ini kita masukkan ke rumus pola bilangan tadi, yaitu sisi A sama dengan 2n plus 1. N-nya kita masukkan 6, jadi 2 kali 6 ditambah 1. 2 kali 6 hasilnya adalah 12 ditambah 1. Diperoleh sisi A-nya adalah 13. Kemudian kita cari sisi B-nya, yaitu 2n kuadrat ditambah 2n. Kita masukkan saja n-nya, jadi 2 kali 6 kuadrat ditambah 2 kali 6. 6 kuadrat hasilnya 36 ya, jadi 2 kali 36 ditambah 2 kali 6 hasilnya 12. 2 kali 36 hasilnya 72 ditambah 12. Kemudian kita jumlahkan 72 ditambah 12, diperoleh sisi B adalah 84. Kemudian kita cari sisi C-nya, kita masukkan saja n-nya sama dengan 6, jadi 2 kali 6 kuadrat ditambah 2 kali 6 ditambah 1. 2 kali 6 kuadrat hasilnya adalah 72, ditambah 2 kali 6, 12, ditambah 1. Sisi C diperoleh 85. Kemudian kita cek apakah sisi-sisi ini memenuhi rumus teorema Pythagoras atau tidak. Kemudian angka-angka ini kita masukkan saja ke rumus teorema Pythagoras ini. Jadi sisi C kita masukkan, jadi 85 kuadrat sama dengan sisi A 13 kuadrat ditambah sisi B 84 kuadrat. Kita hitung 85 kuadrat hasilnya adalah 7.225. 7.225 sama dengan 13 kuadrat hasilnya adalah 169 ditambah 84 kuadrat hasilnya adalah 7.056. 7.056. Apakah hasilnya sama penjumlahannya? Hasil dari 169 ditambah 7.056 itu hasilnya adalah 7.225. Oh, ternyata hasilnya sama ya, 7.225. Berarti sisi A adalah 13, sisi B adalah 84, dan sisi C adalah 85, memenuhi rumus teorema Pythagoras. Dengan cara yang sama, kita cari barisan ke-7. Berarti n-nya sama dengan 7 ya. Kita cari sisi A-nya.
kita masukkan ke pola bilangan 2n plus 1. Kita masukkan n-nya, jadi 2 kali 7 ditambah 1. 2 kali 7 hasilnya 14, jadi 14 ditambah 1. Sisi A itu adalah diperoleh 15. Kemudian kita cari sisi B-nya, sama dengan 2n kuadrat ditambah 2n, kita masukkan n-nya 7, jadi 2 kali 7 kuadrat ditambah 2 kali 7. 7 kuadrat hasilnya adalah 49 ya, jadi 2 kali 49 ditambah 2 kali 7 hasilnya adalah 14. 2 kali 49 hasilnya adalah 98 ditambah 14. Hasil dari 98 ditambah 14 hasilnya adalah 112. Jadi sisi B diperoleh 112. Kemudian kita cari sisi C-nya, yaitu 2n kuadrat ditambah 2n ditambah 1. Kita masukkan n-nya 7, yaitu 2 kali 7 kuadrat ditambah 2 kali 7 ditambah 1. 2 kali 7 kuadrat tadi hasilnya adalah 98 ya. Ditambah 2 kali 7, 14, ditambah 1. Hasil dari 98 ditambah 14 ditambah 1, hasilnya adalah 113. Jadi sisi C diperoleh 113. Kemudian kita cek apakah sisi-sisi ini memenuhi rumus teorema Pythagoras atau tidak. Kita masukkan saja angka-angka ini ke dalam rumus Pythagoras ini. Jadi sisi C kita masukkan angkanya 113, jadi 113 kuadrat sama dengan sisi A-nya 15 ya, jadi 15 kuadrat ditambah sisi B-nya 112 kuadrat. 113 kuadrat hasilnya adalah 12.769. 12.769 sama dengan 15 kuadrat hasilnya adalah 225 ditambah 112 kuadrat hasilnya adalah 12.544. Penjumlahan dari 225 ditambah 12.544 hasilnya adalah 12.769. Ternyata hasilnya sama ya dengan 12.769 ini. Jadi sisi A adalah 15, sisi B adalah 112, dan sisi C adalah 113, ternyata memenuhi rumus teorema Pythagoras. Jadi dapat disimpulkan ya, dua barisan selanjutnya adalah untuk barisan ke-6 diperoleh sisi A-nya adalah 13, sisi B-nya adalah 84, dan sisi C-nya 85. Sedangkan untuk barisan ke-7 diperoleh sisi A-nya adalah 15, sisi B-nya 112, dan sisi C-nya 113. Dan semua sisi ini memenuhi rumus teorema Pythagoras.